Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Hari ini kita memasuki perkuliahan lanjutan untuk materi analisis laporan keuangan. Di pertemuan sebelumnya, kita kemarin sudah membahas terkait dengan overview dari analisis laporan keuangan. Nah, kita sekarang lanjut pada materi informasi akuntansi. Nah, materi ini atau yang di sini informasi akuntansi ini memiliki hubungan di dalam nantinya teman-teman melakukan analisis laporan keuangan. Lanjut saja kita bahas, yaitu yang pertama, akuntansi dan informasi akuntansi. Seperti yang kita tahu, akuntansi ini merupakan teknik yang mana dari sebuah transaksi kita akan menyusun sebuah laporan keuangan, yang mana laporan keuangan itu memiliki sebuah proses ya, siklus akuntansi yang mana nanti akhirnya akan membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu nantinya akan digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, akuntansi ini digunakan sebagai penghubung antara kegiatan ekonomi suatu perusahaan dengan pembuat keputusan. Pemakai data akuntansi dikelompokkan nanti dalam dua kelompok, ada internal dan ada eksternal. Nah, dua kelompok inilah yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut. Yang mereka ini istilahnya mendapat informasi akhir, seperti itu teman-teman. Jadi, seorang akuntan ini memiliki peranan penting dalam menyusun laporan keuangan. Yang awalnya dia mendapatkan sebuah bukti transaksi ya. Dari bukti transaksi itu, kalau pengolahannya penjurnalannya masih manual, maka dia akan membuat jurnal secara manual, posting ke buku besar, step by step seperti yang teman-teman lakukan di mata kuliah akuntansi pengantar. Nah, kalau untuk akuntan yang sudah bekerja di sebuah perusahaan yang dia sudah menggunakan sistem, nah teman-teman perlu nanti mengidentifikasi bukti-bukti transaksi tersebut akan dimasukkan ke jurnal apa. Ya, seperti itu. Nah, informasi yang buat oleh seorang akuntan nantinya akan digunakan dalam hal pengambilan keputusan. Nah, kita lihat pemakai dari nanti kita akan lihat siapa saja sih yang memakai laporan keuangan ini. Nah, tujuan dari pelaporan keuangan. Pertama, pelaporan keuangan ini digunakan untuk memberi informasi yang bermanfaat bagi pihak eksternal untuk membuat keputusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya yang rasional. Sehingga laporan keuangan harapannya itu disusun memang relevan, reliable. Jangan sampai pelaporan keuangan ini dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Artinya tidak kompeten itu ya tidak memahami bagaimana dia melakukan siklus akuntansi. Selanjutnya, memberi informasi yang bermanfaat bagi pihak eksternal untuk memperkirakan jumlah waktu, ketidakpastian dalam penerimaan kas dari dividen atau bunga, dan dari penjualan pelunasan surat-surat berharga atau utang pinjaman. Nah, setelah informasi dari pelaporan keuangan itu diberikan kepada pihak eksternal, nah pihak eksternal ini menggunakan nih pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangannya ini untuk apa? Kalau dia dari sisi investor, dia mungkin akan memperkirakan, pasti nggak nih dia dapat dividen? Kira-kira nanti dividennya dia dapatkan di tahun keberapa ya? Nah, seperti itu. Lalu untuk kreditor, dari sisi kreditor kira-kira berapa lama ya eh, perusahaan ini akan membayar hutangnya? Bunga yang diberikan ini nanti tepat waktu tidak ya dengan nilai nilai pokoknya. Nah, seperti itu.
Selanjutnya, memberikan informasi untuk menolong pihak eksternal dalam memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian aliran kas masuk bersih ke perusahaan. Nah, tadi alurnya. Dia juga akan memberikan informasi ke pihak eksternal. Nah, kira-kira ini butuh waktu berapa? Butuh jumlah berapa? Sehingga apa? Dari sisi investor, kreditor, dia akan memiliki perkiraan waktu. Oh, ini perusahaan setelah dipinjam apa ya, diberikan pinjaman seperti itu. Oh, dia akan kira-kira dia akan melakukan pembayaran terus nih. Dia tidak ada stop. Oh, perusahaan ini setelah diberikan modal, dia akan memberikan saya dividen terus nih. Ya, artinya dia bisa nih membuat perkiraan dalam hal jumlah maupun waktu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, memberi informasi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan modal saham. Memberi informasi yang komprehensif dan memberi informasi aliran kas. Nah, yang paling bawah ini teman-teman, ini adalah makna dari si laporan keuangan. Laporan keuangan kemarin ada 5 ya. Kalau di laporan keuangan, ya tampilan laporan keuangan itu akan diawali oleh laporan posisi keuangan, akan disajikan pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang mana itu akan menampilkan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, kewajiban yang dimiliki perusahaan, dan modal saham yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu akan memberikan informasi komprehensif, bisa dalam bentuk laporan laba rugi, laporan perubahan kas, nah, seperti itu. Lalu ada informasi terkait dengan aliran kas perusahaan. Jadi ini berkesinambungan. Semua ini penting yang tersajikan di dalam laporan keuangan itu kelimanya dan tidak ada yang tidak penting. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Dibagi menjadi dua, ada eksternal dan ada internal. Nah, di eksternal ini akan ada beberapa pihak-pihak. Yang pertama yaitu investor atau pemilik. Nah, investor atau pemilik ini dia merupakan pihak yang berkepentingan karena kaitannya dia dengan memberikan modal ke perusahaan. Gitu. Modal yang diberikan oleh investor ini nantinya uang tersebut akan dikelola oleh manajemen perusahaan. Nah, uang yang dikelola ini harapannya dapat dikelola dengan baik, dengan benar, dengan jujur, dan sesuai dengan yang namanya standar. Dan nanti harapannya dapat memberikan imbal hasil kepada si investor berupa apa? Dividen. Ya, itu adalah pihak yang berkepentingan sehingga apa? Investor telah memberikan modalnya nih ke perusahaan. Jangan sampai modal yang diberikan itu tidak dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik itu diketahuinya seperti apa? Diketahuinya salah satunya dengan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu nantinya akan disajikan dan akan dilihat oleh investor dan akan diumumkan terkait dengan pelaporan keuangan itu hasilnya seperti apa nantinya di rapat umum pemegang saham. Apakah nanti akan ada pembagian dividen atau tidak? Pihak yang kedua yaitu kreditor. Kreditor juga memberikan suntikan dana ke perusahaan dalam bentuk pinjaman. Kreditor ini banyak ya, bisa dari eh, lembaga perbankan atau perusahaan. Nah, ini bisa bertindak sebagai kreditor jika dia memang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Jadi kalau kita berpikir kreditor itu tidak semata-mata hanya perbankan, teman-teman, tapi juga dari sisi perusahaan lain yang akan memberikan pinjaman itu juga termasuk dalam kategori kreditor. Nah, kreditor juga penting untuk melihat pelaporan keuangan. Terlebih lagi melihat arus kas perusahaan.
Uangnya yang keluar ini, uang yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode ini keluar di mana saja. Apakah operasional, pendanaan, atau investasi. Dan juga melihat seberapa banyak sih kas lancarnya perusahaan yang mungkin ini kaitannya dengan nantinya dia akan membayar hutang-hutang usahanya yang sifatnya apakah itu jangka pendek atau jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah customer atau pelanggan. Pelanggan juga membutuhkan informasi dari pelaporan keuangan karena kaitannya dengan piutang perusahaan gitu. Apakah yang dicatatkan oleh perusahaan itu piutangnya betul atau belum gitu. Yang selanjutnya adalah pemasok. Pemasok ini adalah yang memberikan pasokan kepada perusahaan baik bahan baku seperti itu. Dia juga butuh tahu berapa sih eh pinjaman yang eh, hutang yang belum dilunasi oleh perusahaan terkait dengan pasokan yang sudah diberikan. Nah, gitu. Karena setiap kegiatan usaha itu memang perusahaan itu harus mencari cara agar apa yang dia keluarkan untuk pembelian bahan baku, contohnya ya untuk manufaktur atau industri apa perusahaan dagang tersebut itu tidak semata-mata semuanya cash teman-teman, tapi ada juga tapi memang bukan ada juga lagi ya, tapi memang sebagian besar mereka berputarnya yaitu ke pemasok. Jadi mereka berhutang dan ada deadline-nya sebulan atau 2 bulan seperti itu. Sehingga perlu diketahui juga oleh pemasok dari sisi pelaporan keuangannya. Lalu pemerintah kaitannya dengan perpajakan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan. Apakah perusahaan ini sudah menerapkan pajak, sudah sudah membayarkan pajak atau belum? Lalu jika ada peraturan-peraturan terbaru dari Kementerian Keuangan, peraturan pemerintah seperti itu, apakah sudah dilaksanakan belum sama perusahaan? Nah, ini akan terlihat di dalam pelaporan keuangan terlebih pada nanti CALK. Lembaga pendidikan. Nah, seperti yang kita saat ini teman-teman, kita akan menggunakan laporan keuangan itu untuk kegiatan akademisi. Kita akan membahas, menggunakan kasus itu asalnya dari pelaporan keuangan perusahaan. Lalu ada masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini adalah masyarakat yang bukan dalam kategori di atas, namun di sini memiliki kepentingan, yaitu misalnya masyarakat umum tersebut adalah calon investor dari perusahaan. Nah, dia akan apa ya? Dia akan memberikan keputusan apakah dia akan memberikan modal atau tidak. Jadi ini belum sebagai investor atau memang eh, pengamat lain yaitu yang tidak ada kepentingan di atas, misalnya terkait dengan buruh atau terkait dengan lingkungan. Nah, seperti ini bisa masuk kategori di sini. Itu adalah pihak berkepentingan dari sisi eksternal. Dari sisi internal ada manajemen puncak. Manajemen puncak ini top-top manajemen seperti itu. Nah, di sini dia berkepentingannya adalah bagaimana dia akan mengambil keputusan terhadap hasil yang ada di pelaporan keuangan. Begitu juga dengan manajer divisi. Divisi ini per divisi ya. Divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi sumber daya, seperti itu. Nah, di situ mereka akan menggunakan pelaporan keuangan itu sesuai dengan divisinya masing-masing. Misalnya, oh, penjualannya kurang nih, sehingga persediaannya masih menumpuk. Nah, mungkin di situ nanti akan ada divisi pemasaran yang bergerak bagaimana dia akan membuat sebuah metode atau apa ya rencana rencana kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Dia akan membuat rencana strategis terkait dengan bagaimana ya dia akan memasarkan
untuk barangnya selanjutnya. Apakah masih menetapkan pemasaran sebelumnya atau dia akan eh, brand new idea lagi terkait dengan pemasaran. Staf akuntansi akan menggunakan juga teman-teman pelaporan keuangan. Dia akan menggunakan pelaporan keuangan sebelumnya itu sebagai pembanding dia untuk nanti melaporkan pelaporan keuangan saat ini. Karena sekali lagi pelaporan keuangan itu pasti ada pembandingnya ya di tahun sebelumnya. Lalu untuk karyawan juga dia juga memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan. Ini dilihat kalau karyawannya ini dia paham terkait dengan pelaporan keuangan, dia akan melihat nih kondisi perusahaan yang sedang saya naungi sekarang ini seperti apa? Apakah sustain? Apakah keberlanjutannya dapat dipastikan atau ini di ambang kebangkrutan nih? Nah, seperti itu. Mereka bisa melakukan ancang-ancang atau mereka bisa mempersiapkan ketika hal buruk itu terjadi. Nah, semua eksternal internal ini merupakan stakeholder pihak yang terkait dan terpengaruh oleh pelaporan keuangan. Nah, ini ya yang disebutkan tadi, eksternal ini berkepentingannya apa? Kinerja keuangan secara keseluruhan, likuiditas, solvensi, profitabilitas, dan pertanggungjawaban keuangan. Itu untuk sisi eksternal. Tadi orang-orang yang masuk dalam kategori eksternal tadi, dia melihat bagaimana sih kinerja keuangan secara keseluruhan. Kinerja keuangan secara keseluruhan itu dilihatnya nanti tidak hanya angka-angka yang ada di pelaporan keuangan, tapi dia akan melihat menggunakan berbagai rasio yang rasio itu menentukan hasilnya menentukan hasilnya terkait dengan rasio apa yang akan dia lakukan. Likuiditas, mana sih bukan mana ya, tapi liquid tidak perusahaan ini. Likuiditas nanti dilihat dari sisi aset lancarnya ini seperti apa. Yang paling liquid yang mana? Solvensi atau solvabilitas, kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran pinjamannya ini seperti apa. Profitabilitas, laba nggak sih perusahaan dalam kinerjanya, dan pertanggungjawaban keuangan. Lalu pihak internal berkepentingan dengan apa? Ya, dia akan tadi ada apa? Ada manajemen puncak, manajer divisi, ada staf akuntansi, karyawan. Mereka akan berkepentingan terhadap perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, evaluasi kinerja internal, dan pengendalian. Jadi mereka lebih pada sisi bagaimana mengelola manajemen itu dengan baik. Tata kelola perusahaannya seperti apa. Laporan keuangan yang dihasilkan itu gunanya untuk melihat apa sih perencanaan ke depan terkait dengan perusahaan dilihat dari hasil pelaporan keuangan saat ini. Oh, labanya mengalami penurunan misal. Penurunan ini disebabkan salah satunya dari meningkatnya nih beban-beban yang dibayarkan. Pendapatannya tetap sama, malah mengalami kenaikan. Tapi kok di sini bebannya mengalami peningkatan ya? Nah, itu yang perlu di cross check. Sehingga apa? Di periode selanjutnya dia akan melakukan perencanaan nih. Oh, misalnya dia mau efisiensi beban yang dikeluarkan. Nah, beban yang dikeluarkan itu nanti dia akan mengkoordinasi dengan pihak-pihak yang menggunakan beban tersebut. Dia akan memberikan pengarahan, lalu itu proses terjadi, nanti ada evaluasi, kembali lagi ke pengendalian. Nah, proses ini teman-teman, ini akan terus-menerus dilakukan oleh perusahaan setiap satu periode. Jadi bukan ketika dia sudah di perencanaan, koordinasi, sampai pengendalian ini selesai, dia sudah nggak melakukan kegiatan ini lagi. Nah, itu nggak bisa, teman-teman. Artinya dia tidak memikirkan perusahaan itu dalam jangka panjang.
Dia hanya melihat dalam hal jangka pendeknya saja. Sudah tercapai belum, Kak? Kalau sudah tercapai ya sudah. Nah, itu hal yang kurang tepat dalam mengelola sebuah organisasi. Seperti itu. Berikut adalah model pengambilan keputusan. Sebuah keputusan diambil itu haruslah diawali dengan sebuah sasaran atau tujuan. Nah, sasaran dan tujuannya apa? Perusahaan ini mau apa? Oh, perusahaan ini eh, mau menjadi leading apa ya, perusahaan manufaktur di Indonesia, atau dia mau menjadi perusahaan leading perusahaan dagang di Indonesia. Maka banyaklah informasi-informasi yang dia dapatkan. Dari informasi yang dia dapatkan itu, proses bisnisnya berjalan, lalu dia akan mendapatkan pertimbangan beberapa pilihan alternatif. Oh, ada pertimbangan mengambil stok di sana. Oh, ada pertimbangan mengambil stok di sini. Nah, beberapa pertimbangan itu apakah diambil atau tidak. Lalu dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan telah diambil lalu diimplementasikan keputusan tersebut. Implementasi keputusan berarti apa? Ya, dia bergerak, dia sudah melangkah, dia sudah melakukan sebuah apa ya? Sebuah kegiatan yang mana kegiatan itu nantinya akan dilihat prosesnya seperti apa. Prosesnya itu nanti akan ada feedback dan evaluasi hasil. Oh, kemarin kita menggunakan rencana A atau plan atau rencana B. Oh, pakai rencana A, hasilnya seperti ini. Dievaluasilah hasilnya. Kira-kira masih baik dan tepat nggak untuk dilaksanakan di periode selanjutnya? Kalau masih tepat, maka siklus ini akan berputar lagi. Nah, kalau misalnya ada evaluasi nih, oh ini plan A tadi kurang tepat, plan B kita coba, maka ada yang namanya revisian. Revisian dia tetapkan lagi di sini sampai juga siklus ini. Jadi siklus ini itu terus berjalan, baik dia itu ada revisi or not. Jadi dia tetap siklusnya tetap berjalan dalam hal model pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu tidak semata-mata hanya dia melihat hasil dari informasi dari manajemen puncak saja, itu tidak, tapi ada ada berbagai faktor dari manajemen puncak, dari sisi karyawan, dari sisi pelaporan keuangannya hasilnya seperti apa, dari sisi auditor eksternalnya dia memberikan informasi apa, dari auditor internalnya dia memberikan informasi seperti apa. Nah, ini merupakan masukan informasi tadi, yang mana itu akan menjadi informasi yang dimiliki oleh perusahaan dan dia akan memiliki pertimbangan mana nih kira-kira yang akan diambil keputusannya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Nah, dalam informasi akuntansi, dia memiliki karakteristik yang mana karakteristik ini bukan karakteristik kuantitatif dalam bentuk nominal, itu bukan, tapi dia dalam bentuk kualitatif. Nah, apa saja karakteristik kualitatif itu? Nah, di sini kita awali dengan yang warna hijau ini, kebermanfaatan dalam keputusan. Harapannya apa? Informasi akuntansi yang dia eh, jabarkan dalam bentuk pelaporan keuangan, teman-teman, itu harapannya memberikan kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai keputusan yang diambil itu nggak ada manfaatnya. Itu artinya apa ya? Dia keliru, dia salah mengambil langkah. Nah, informasi akuntansi ini harapannya dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
Diawali dengan 2 poin di atas ini yang menjadi keunggulan, bukan keunggulan ya, utama. Yang utama ini atau yang disebut sebagai fundamental. Fundamental ini dia ada eh, di atas, sorry, di atas tadi ada relevan. Relevan ini apa? Relevan ini kaitannya dengan bagaimana sih informasi itu nantinya dapat memiliki nilai prediktif dan nilai konfirmatori, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Artinya apa? Relevan ini ya dapat digunakan dalam nantinya perusahaan memprediksi dan memberikan pengambilan keputusan. Lalu ada handal. Handal ini ya apa? Ya harapannya laporan keuangan yang susun itu ya dapat diandalkan. Jangan sampai nggak dapat dipakai. Gitu teman-teman. Dari relevan dan handal ini, dia turun lagi. Untuk relevan, dia ya nilai prediktif tadi, relevan tadi, dia kategorinya apa? Bernilai prediktif, bernilai balikan, dan tepat waktu. Yang dapat dikatakan sebagai relevan nanti kalau dia berisi nilai prediktif, dapat digunakan sebagai untuk prediksi ke depannya. Bernilai dan dia tepat waktu. Jangan sampai pelaporan keuangan yang disusun itu, informasi akuntansi yang disajikan tadi, dia ini nggak tepat waktu. Nggak tepat waktu itu apa ya? Pelaporan yang bukan dari periode ini, itu jangan sampai dimasukkan karena nggak relevan. Relevannya kapan ya? Itu pelaporan keuangan yang harusnya pelaporan keuangan kemarin. Nah, seperti itu. Lalu handal. Handal ini gimana dapat dikategorikan handal? Pertama, dia dapat diuji, teruji. Teruji itu apa ya? Itu tadi dia melakukan sebuah proses dari dari adanya bukti-bukti transaksi sampai dengan dia ada pelaporan keuangan ya dia teruji. Artinya dia ada step yang dia tidak dihilangkan. Lalu netral, tepat dalam menyimbolkan. Nah, jangan sampai yang harusnya masuk aset berwujud masuk aset tetap. Yang masuknya kewajiban jangka pendek masuknya kewajiban jangka panjang. Nah, itu handal. Nah, dari kedua ini ada yang namanya keterbandingan. Ini dapat dibandingkan, ya, dapat dibandingkan. Nah, ini adalah karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Ini harus memenuhi unsur-unsur ini. Kalau tidak memenuhi unsur-unsur ini, maka sekali lagi kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan ini akan nihil. Seperti itu. Lanjut ke kerangka akuntansi keuangan dan tujuan pelaporan akuntansi. Di sini dia ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dan handal tadi untuk pengambilan keputusan. Tadi tujuan tadi dijabarkan dalam karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Dari karakteristik yang ada tadi, handal, relevan, keterbandingan, akan ada asumsi-asumsi dan konvensi dalam akuntansi. Apa saja asumsinya? Yang pertama ada kesatuan usaha. Nah, kesatuan usaha ini menjadi apa ya? Nomor satu. Bentar. Jadi yang di sini ada nomor satu kesatuan usaha atau yang sering disebut sebagai economic entity assumption, asumsi entitas ekonomi. Apa ini? Asumsi dasar di akuntansi yang menyatakan apa? Suatu entitas bisnis itu harus diberlakukan sebagai satu unit ekonomi yang terpisah dari pemiliknya atau entitas lain.
Apa itu maksudnya? Maksudnya begini, perusahaan akan berdiri sendiri yang berbeda dengan si perusahaan investor. Contoh seperti ini, saya memiliki eh, sebuah usaha makanan. Nah, saya menyetorkan modal ke perusahaan si A, yang mana si A ini perusahaan fashion. Nah, ketika saya menyetorkan model ke perusahaan fashion tadi, bukan berarti nanti dia dikonsol gitu. Kecuali memang perusahaan itu nantinya merupakan perusahaan apa namanya? Perusahaan induk dan anak gitu. Tapi kalau dia berbeda ya nanti mereka akan memiliki pelaporan yang berbeda juga. Saya akan melaporkan pelaporan keuangan perusahaan makanan dan nanti perusahaan A akan melaporkan pelaporan keuangan yang khusus untuk kaitannya dengan perusahaan makanan tadi, perusahaan fashion tadi. Sehingga apa? Kita tidak boleh mencampur adukkan antara tadi perusahaan makanan yang saya miliki dengan perusahaan fashion tadi kita nggak boleh campur aduk. Sehingga apa? Kesatuan usaha ini dia kaitannya dengan unit ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Lanjut adalah going concern. Going concern ini adalah asumsi kesinambungan usaha. Asumsi ini menyatakan apa? Perusahaan ini akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang panjang dan tidak memiliki rencana untuk dilikuidasi atau dihentikan operasinya. Nah, kalau asumsi ini tidak berlaku, ya maka laporan keuangan ini harus disusun berdasarkan nilai likuidasi atau pendekatan lain yang sesuai. Itu adalah asumsi dari going concern. Lanjut lagi asumsi periode waktu. Nah, periode waktu ini kaitannya dengan periode apa nih dalam pelaporan keuangan yang disajikan. Apakah periode waktu X, Y, Z, nah, seperti itu. Historical cost ya kaitannya dengan nilai-nilai masa lampau. Ini apa saja nilai-nilai yang digunakan di masa lampau? Unit moneter, realisasi dan pengakuan, matching, dan konservatisme. Ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Yang tadi diawali dengan karakteristik kualitatif tadi, handal, relevan, itu harus terpenuhi. Lalu dia melakukan menggunakan asumsi, apakah tadi sudah kesatuan usaha, sudah going concern, nah seperti itu. Lalu masuk ke dalam prinsip-prinsip akuntansi. Nah, kerangka akuntansi keuangan ini dan tujuannya itu nanti akan teman-teman pelajari lebih detail di mata kuliah teori akuntansi. Jadi di sini kita hanya membahas sedikit terkait dengan karakteristik kualitatif dan asumsi-asumsi. Itu dia teman-teman perkuliahan kita pada hari ini. Silakan teman-teman mempelajari kembali atau teman-teman bisa membuka modul yang ada di Lensa dan materi ini khususnya yang juga ada di Lensa. Silakan teman-teman ada diskusi. Jika ada yang ditanyakan, kita akan berdiskusi melalui kolom diskusi yang ada di Lensa. Begitu teman-teman untuk materi kedua kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.